Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Rusli, NIM 2121032. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. Konsep dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya, tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan. Akan tetapi, ketika dituntut menunaikan kewajiban, maka tidak mau. Dalam sosiologi ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Materi yang kedua, alasan perlunya harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya kewajiban dan hak negara dan warga negara agar tercapainya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dan pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Materi berikutnya, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa yang dilakukan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh ihwal kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama, Magna Carta tahun 1215, yang kedua, Revolusi Amerika tahun 1276, yang ketiga, Revolusi Prancis tahun 1789. Yang kedua, sumber sosiologis. Munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bagi bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab, bahkan sangat tragis. Materi yang ketiga, sumber politis. Sumber politis yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapus doktrin dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri dengan NIM 2121030. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara.
Yang pertama yaitu Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, secara tidak langsung telah menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan berdasarkan aturan pemerintahan yang terdapat dalam pasal 31 ayat 5, mengatakan bahwa pemerintah memiliki tekad untuk memajukan serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Indonesia sebagai negara kesejahteraan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanannya yang baik. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dan warga negara harus gigih memperjuangkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Hak Azazi Manusia. Hak azazi manusia merupakan hak yang absolut atau mutlak yang harus diterima oleh warga Indonesia dalam kehidupannya. Sedangkan yang keempat yaitu Aturan Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, dalam usaha pertahanan dan keamanan, negara bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik terhadap warga negaranya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmonisasi kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi diantaranya yang pertama yaitu agama, yang kedua pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang keempat pertahanan dan keamanan. Baik, saya Jihan Rayuda dengan NIM 2121036 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang rangkuman harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dari yang dipaparkan di atas dapat kita simpulkan atau dapat kita pahami bahwasannya hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dan dilakukannya. Yang pada prinsipnya sesuatu yang dilakukan atau diterimanya itu dapat dituntut oleh dirinya. Kemudian praktik harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara yaitu ada beberapa bentuk, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, setiap warga negara berhak bebas untuk memilih keyakinannya, berhak juga untuk memperoleh pendidikan, kemudian berhak untuk mempertahankan negaranya, juga berhak dalam kemerdekaan, dan juga berhak untuk berpendapat dan berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.